Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Barat oleh Zedi Prasetyo, NPM 1925 10128. Secara umum, penyalahgunaan narkoba dapat memberi efek peningkatan frekuensi denyut jantung, irama jantung tidak teratur, penyempitan pembuluh darah, dan peningkatan tekanan darah. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan aliran darah ke otot jantung yang akhirnya mengakibatkan serangan jantung. Penyalahgunaan narkoba di dunia masih menjadi suatu masalah penting di berbagai negara yang berpotensi merusak sumber daya manusia dimanapun dan kapanpun. Menurut laporan narkotika dunia World Drugs Report tahun 2017, estimasi jumlah penyalahguna narkotika di dunia usia 15-69 tahun sebesar 255 juta dengan angka kematian 190.000 orang per tahun atau 512 pecandu mati per hari. Mayoritas pecandu atau 74% menyalahgunakan narkotika jenis ganja dan 800 narkotika jenis baru yang beredar ke berbagai negara. Sementara menurut hasil survei penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika oleh BNN dan Puslitkes UI tahun 2018 di 34 provinsi di Indonesia, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 2,1% atau diestimasikan 3 juta penduduk Indonesia usia 10-59 tahun menyalahgunakan narkotika dengan angka kematian 30 orang per hari. Dampak penyalahgunaan narkotika dirasakan sangat meresahkan ketertiban masyarakat akibat tindak kriminal yang dilakukan pecandu narkotika dan sindikat narkotika. Berdasarkan survei BNN dan LIPI pada tahun 2018, pada 13 provinsi di Indonesia, dengan populasi penelitian adalah pekerja, pelajar, dan ibu rumah tangga. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa angka prevalensi setahun terakhir pada lingkungan pekerja sebesar 2,1% atau setara dengan 1,51 juta jiwa. Pada kalangan pelajar dan mahasiswa didapatkan angka prevalensi sebesar 3,21% atau setara dengan 2.297.492 orang. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Provinsi Kalbar memaparkan berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan Badan Narkotika Nasional atau BNN yang bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia terkait penyalahgunaan narkoba di 34 provinsi tahun 2017. Angka prevalensi penyalahguna narkoba sebesar 1,57% dari total penduduk Provinsi Kalimantan Barat. Jika dijabarkan, sekitar 56.424 orang pada kelompok usia 10-59 tahun. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Barat mengungkap 21 kasus tindak pidana narkotika selama tahun 2019. Dari 21 kasus tersebut, 20 kasus diantaranya tindak pidana narkotika dan 1 kasus tindak pidana pencucian uang yang terkait tindak pidana narkotika, dengan jumlah tersangka mencapai 20 orang. Dari pengungkapan kasus tersebut, BNNP menyita narkoba jenis sabu sebanyak 121 kg, serta ekstasi sebanyak 115.663 butir sebagai barang bukti. Tahun 2019, BNNP Kalbar juga melakukan program rehabilitasi terhadap 251 pengguna narkotika
yang tersebar di lembaga rehabilitasi milik pemerintah. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tengah-tengah masyarakat menunjukkan kecenderungan semakin meningkat dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Peredaran narkotika ini juga menyasar oknum aparatur sipil negara atau ASN, prajurit TNI, anggota kepolisian, kepala daerah, hingga di lingkungan pesantren. Akses internet yang mudah juga menjadi faktor meningkatnya peredaran gelap narkoba. Munculnya jenis narkoba baru turut menambah tantangan dan hambatan dalam upaya menanggulangi permasalahan ini. Faktor penyebab. Faktor-faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan nafza dapat berasal dari dalam diri individu dan dari luar diri individu. Faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti individu yang memiliki kepribadian berisiko tinggi, tidak dewasa, tidak mempunyai toleransi frustasi yang rendah, tertutup, senang mengambil risiko yang berlebihan, dan mempunyai kepercayaan diri yang rendah. Faktor yang berasal dari luar individu seperti lingkungan keluarga yang tidak sakinah, lingkungan sekolah yang tidak memadai, lingkungan masyarakat, dan nilai obat zat. Antisipasi oleh pemerintah. Yang pertama, sosialisasi dan penyuluhan nafza telah dilakukan di instansi dan sekolah-sekolah. Yang kedua, daerah perbatasan. Pengawasan ketat terhadap daerah perbatasan yang sering digunakan untuk menyelundupkan narkoba. Yang ketiga, pemutusan suplai narkoba. Penangkapan bandar dan gembong narkoba. Yang keempat, hukuman. Ancaman hukuman mati bagi produsen dan pengedar narkoba. Yang kelima, pembentukan desa bersinar. Telah dilakukan pembentukan 16 desa bersih dari narkoba atau desa bersinar oleh BNNP pada tahun 2019. Dengan maraknya peredaran narkoba di wilayah Kalimantan Barat, yang terbukti dengan tingkat pidana yang terungkap pada tahun 2019 masih tergolong tinggi. Perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi lanjutan yang dimulai dari tingkat keluarga, RT, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan akhirnya pada tingkatan nasional. Beberapa langkah pencegahan dan penanggulangan. Yang pertama, program informasi. Dalam hal memberikan informasi sebaiknya dilakukan secara berhati-hati dan menghindari informasi yang sifatnya sensasional dan ambisius. Karena dalam hal ini justru akan menarik bagi mereka untuk menguji kebenarannya dan merangsang keberaniannya. Teknik menakut-nakuti dari segi fisik, psikologis, sosial, dan hukum hanya efektif dalam keadaan sangat terbatas. Yang kedua, program pendidikan efektif. Pada program ini, bertujuan untuk pengembangan kepribadian pendewasaan pribadi, meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang bijak, mengatasi tekanan mental secara efektif, meningkatkan kepercayaan diri, menghilangkan gambaran negatif mengenai diri sendiri, dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Hasil pendidikan ini dapat berupa pengenalan tentang diri, perilaku asertif, berpikir positif, dan pemecahan masalah secara efektif. Yang ketiga, program penyediaan pilihan yang bermakna. Konsep ini bertujuan untuk mengalihkan penggunaan zat adiktif pada pilihan lain yang diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi kebutuhan manusiawi yang mendasar, yaitu bio-psikososial spiritual. Kebutuhan yang dimaksud antara lain ingin tahu, kebutuhan mengalami hal-hal baru dalam hidupnya, kebutuhan terbentuknya identitas diri, kebutuhan akan bebas berpikir dan berbuat, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, serta kebutuhan diri diterima dalam kelompok. Yang keempat, pengenalan diri dan intervensi dini. Mengenal dengan baik ciri-ciri anak yang mempunyai risiko tinggi untuk menggunakan nafza merupakan suatu langkah yang bijaksana, baik yang berada dalam taraf coba-coba, iseng, pemakaian tetap, maupun yang telah ketinggalan.
Kemudian segera memberikan dukungan moral dan penanganan apabila anak mengalami atau menghadapi masa krisis dalam hidupnya. Dalam hal ini kerjasama antara orang tua, guru, serta masyarakat sangat penting. Jika tidak teratasi, segera dirujuk ke tenaga ahli psikolog maupun psikiater. Program pelatihan keterampilan psikososial. Program latihan ini diterapkan atas dasar teori belajar yang mengatakan bahwa gangguan penyalahgunaan nafsa merupakan perilaku yang dipelajari individu dalam lingkup pergaulan sosialnya. Perilaku ini mempunyai maksud dan arti tertentu bagi yang bersangkutan. Dalam pelatihan ini terdiri dari dua golongan, yaitu yang pertama, psychological inoculation. Dalam pelatihan ini diputar film yang memberikan bagaimana remaja mendapatkan tekanan dari pergaulannya. Kemudian dalam hal ini dikembangkan sikap remaja untuk menentang dorongan dan tekanan tersebut. Kedua, personal dan social skill training. Kepada remaja, dikembangkan suatu keterampilan dalam menghadapi problema hidup umum, termasuk merokok dan penyalahgunaan nafsa. Keterampilan ini mengajarkan kepada remaja agar mampu mengatakan tidak, serta mengembangkan keberanian dan keterampilan untuk mengekspresikan kebenaran, sehingga remaja terbebas dari bujukan atau tekanan kelompoknya. Kesimpulan, Kalimantan Barat sebagai daerah yang rawan dalam penyalahgunaan narkotika memberikan tantangan bagi pemerintah dan masyarakat untuk memberantas peredarannya. Beberapa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah akan mendapatkan hasil yang maksimal jikalau setiap elemen masyarakat dan individu mempunyai kemauan dan tekad yang kuat untuk memberantasnya. Langkah-langkah pencegahan dan pengawasan secara dini sangat diperlukan untuk mengantisipasi munculnya calon-calon penyalahguna narkoba baru, mulai dari upaya pencegahan tingkat keluarga sampai tingkat nasional. Jauhi, hindari, dan berantas narkoba demi sumber daya manusia yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.